Bait Allah yang kita diceritakan dalam kitab suci pada hari ini itu dibangun pada zaman Zerubabel dan Esra, lalu kemudian diperbesar oleh Herodes menjadi sekitar 63 are besarnya. Lalu kemudian kota Yerusalem itu kota yang berbenteng, artinya ada tembok mengelilingi, yang dikenal dengan nama Yerusalem Timur sekarang, yang dulu menjadi bagian dari kerajaan Yordania, lalu kemudian direbut oleh Israel sampai hari ini menjadi bahan perebutan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Lalu kemudian kerajaan itu dibangun tahun Bait Allah itu dibangun oleh Herodes itu tahun 19 sebelum Yesus, sebelum Masehi. Lalu baru selesai itu tahun 63 sesudah Masehi. Jadi 60 tahun lamanya itu dibangun. Yesus mau menghancurkan itu dalam waktu 3 hari. Makanya orang Yahudi semua pada mengejek Yesus. Lalu yang menarik, 7 tahun sesudah Bait Allah itu selesai dibangun, kemudian itu dihancurkan tahun 70. Jadi waktu kota Yerusalem temboknya sudah diratakan, sisa-sisa orang Yahudi itu lari ke Bait Allah semua, sembunyi di sana, lalu dikurung oleh tentara Roma. Salah seorang prajurit, menurut cerita yang saya baca, salah seorang prajurit dalam kondisi mabuk melemparkan api begitu, lalu kemudian Bait Allah terbakar. Dan Anda tahu Bait Allah itu ada dari marmer, jadi kalau dari jauh itu seperti snow, seperti salju putih gitu. Tapi juga banyak pakai plat emas, jadi dilapis dengan emas tembok-temboknya itu. Jadi waktu dibakar dengan api, emasnya itu meleleh dan masuk di antara batu-batu itu. Jadi kemudian jenderalnya Roma itu bilang bongkar batu-batu itu. Maka batu-batu itu dibongkar untuk ambil emasnya, emas yang meleleh itu. Maka kemudian itu diratakan dengan tanah, dan hingga hari ini kita sebetulnya tidak pernah tahu mana persisnya Bait Allah itu, kita tidak tahu. Yang ada itu hanya sebuah tembok yang disebut dengan tembok ratapan, itu sisa kecil dari Bait Allah itu. Jadi sampai hari ini kita tidak tahu persis, kalau disuruh gambarkan di mana persisnya tidak. Ada masjid di sana, Masjidil Aqsa, orang bilang malam nuzul Quran Nabi Muhammad itu terbang dengan burak itu dari Yerusalem ke ke Madinah. Itu yang orang Islam dari masjid itu yang ada di Bait Allah. Jadi sampai hari ini kita tidak pernah tahu persisnya. Yang kita lihat itu hanya temboknya. Jadi Yesus meramalkan hancurnya Yerusalem itu. Lalu kemudian ada perang antar bangsa. Orang Syria, orang Samaria itu berontak lawan Roma. Jadi terjadi peperangan di sana. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul bab 12 disebutkan tentang kelaparan besar yang terjadi. Lalu kemudian berdasarkan arkeologi, berdasarkan astronomi, itu menjelang kehancuran kota Yerusalem itu ada komet bentuknya seperti anak panah. Jadi di langit-langit Yerusalem itu ada. Itu bisa dibuktikan secara astronomi. Jadi apa yang diramalkan Yesus itu terjadi semua, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah gambaran tentang kehancuran Yerusalem ini digunakan sebagai gambaran kehancuran dunia pada akhir zaman. Lukisan yang ada dalam bacaan pertama tadi kita dengar itu peperangan musim menuai, akan ada darah begitu panjang, itu berapa 200 mil, sekitar 400 km panjangnya genangan darah itu, dan tingginya sampai ke betisnya kuda. Kalau orang bayang, ini gambaran perang yang sangat mengerikan. Ini gambarannya seperti orang membuat anggur. Jadi anggur itu diinjak-injak dengan kaki. Jadi jus yang keluar dari anggur itu segitu tingginya sampai ke kaki. Jadi gambaran darah dan anggur itu digunakan dalam kitab Wahyu hari ini untuk menggambarkan tentang pengadilan musim menuai kedatangan Yesus. Kita tidak tahu persis kapan terjadinya, tetapi pasti akan ada pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bait Allah itu dihancurkan? Karena orang lebih mengagumi Bait Allah daripada Allah yang tinggal di dalamnya, sehingga orang tidak boleh mengatakan sesuatu melawan Bait Allah. Yang kedua, orang bersumpah
demi bait Allah, sumpah demi bait Allah. Yesus melarang itu semua, sumpah segala macam. Tapi karena orang terlalu mengagumi barang termasuk bait Allah itu, maka kemudian itu dihancurkan supaya orang kemudian melihat kepada Dia yang sebetulnya tinggal di dalam bait Allah. Kita seringkali terikat pada barang dan kita melupakan pada orang yang memberikan kepada kita.